Khusus bagi fans-fans Indonesia, besok akan melihat bagaimana Veda Ega Pratama bakalan bertarung setidaknya di barisan depan, dan tentu harapan kita bersama adalah dia bisa naik podium. Syukur-syukur akan menjadi juara. Namun, ini baru seri pertama. Mungkin ekspektasi sebaiknya tak langsung digantungkan tinggi, mengingat ini juga kiprah pertamanya di Moto3. Tapi, kita percaya dengan kemampuan Veda Ega pasti akan memberikan tontonan yang menarik besok. Dan juga, untuk penggemar MotoGP Asia, juga memiliki kabar menarik lainnya, yaitu di mana Toprak setidaknya untuk pertama kali race ini mampu mempertahankan posisinya. Meski tak terlalu di depan, namun itu setidaknya membuktikan bahwa dia tak seperti yang diprediksikan sebelumnya, bahwa hanya akan seperti Somkya Chandra. Dan bahkan, awalnya mampu mempertahankan posisinya yang lebih baik dari Fabio Quartararo sebelum crash. Namun, mungkin kini kita tahu alasan Yamaha yang begitu yakin merekrutnya adalah untuk menggantikan sang bintang utama, dan tampaknya setidaknya di balapan pertama ini Toprak membuktikan keputusan itu benar. Dan juga Aprilia, wow, mesinnya kali ini nampaknya sudah sangat membahayakan posisi Ducati, di mana 3 pembalap yang biasanya angin-anginan bisa menempati posisi 3, 4, dan 5, dan Jorge Martin bisa konsisten hingga akhir balapan. Andai saja ada Marco Bezzi yang tak crash. Dan juga ada kabar dari Acosta dan Marc Marquez tentunya. Ini dia kabar pembalap setelah sprint race kemarin. Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Indonesia kembali mencuri perhatian dunia. Di sirkuit internasional Chang Buriram, 2 pembalap muda tanah air tampil luar biasa di ajang Moto3 dan juga Moto2, menandai awal era baru balap Indonesia di panggung dunia. Sorotan tertuju pada Veda Ega Pratama, sensasi muda Honda Tim Asia yang tampil menakjubkan di debutnya di Moto3. Tanpa beban, pembalap asal Gunung Kidul ini langsung menggebrak dengan posisi start kelima, menantang nama-nama besar seperti David Alamansa, Alvaro Carpe, dan juga Adrian Fernandez. Dia bahkan mengungguli pembalap berpengalaman seperti David Munoz, dan hanya terpaut tipis dari Maximo Huiles, murid langsung dari Marc Marquez. Bagi Honda Tim Asia, performa Veda bukan kejutan biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa proyek pembinaan Asia mereka mulai membuahkan hasil. Di tengah dominasi Eropa, Veda menjadi pembalap Honda tercepat di grid. Pencapaian luar biasa bagi seorang debutan. Dia membuktikan bahwa talenta Asia, terutama Indonesia, kini mampu bersaing di level tertinggi. Veda tampil dewasa di lintasan, tenang, agresif, dan percaya diri. Dia tak sekedar cepat, tapi menunjukkan mental juara, sesuatu yang membuat para pengamat yakin Indonesia akhirnya punya pembalap yang kelak bisa berbicara banyak di MotoGP. Namun kebanggaan merah putih tak berhenti di situ. Dari kelas Moto2, Mario Suryo Aji mengibarkan nama Indonesia. Pembalap Idemitsu Honda Tim Asia itu tampil impresif dengan finish ke-9 di kualifikasi, menempatkannya di baris ketiga di grid, posisi strategis untuk perebutan poin di awal musim. Mario tampil konsisten sepanjang sesi latihan, memaksimalkan performa motor Kalex-nya di lintasan 4,554 km yang dikenal teknis dan cepat. Di tengah tekanan pembalap Eropa, dia tetap stabil, menjaga ritme, dan menutup sesi dengan kecepatan kompetitif. Bagi Super Mario, hasil ini bukan sekedar angka, melainkan langkah penting menuju grup depan dan hasil terbaik di musim 2026. Kombinasi Veda Ega Pratama di Moto3 dan Mario Aji di Moto2 kini menjadi simbol kebangkitan Indonesia di ajang balap internasional. 2 anak muda ini membawa semangat baru, sekaligus mengangkat pamor Honda Tim Asia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, bendera merah putih berkibar di grid depan. Bukan karena wildcard, tapi karena hasil kerja keras dan bakat asli. Veda membuka jalan dengan debut spektakuler. Mario menapak mantap di level yang lebih tinggi. Keduanya sedang menulis bab baru era kebangkitan Indonesia di lintasan dunia. Berita kedua, balapan debut Toprak Lasgatioglu di MotoGP bukan sekedar kisah jatuh dan bangun rookie. Ini adalah awal dari strategi besar Yamaha yang kini mulai menunjukkan hasil.
Di tengah krisis performa dan ketegangan internal dengan Fabio Quartararo, perekrutan Toprak ternyata langkah cerdas. Yamaha sedang menyiapkan penerus alami dari bintangnya. Dengan rumor kuat kepindahan Quartararo ke Honda tahun 2027, Yamaha membutuhkan figur baru yang berani, agresif, dan tahan tekanan. Dan Toprak datang membawa semangat itu. Bukan pembalap yang menunggu motor sempurna, tapi yang memaksa motor bekerja sesuai gayanya. Sprint race debutnya di Grand Prix Thailand berakhir dengan kecelakaan di lap 11. Namun justru di sanalah Yamaha melihat nilai sejatinya. Start dari baris ke-7, Toprak tampil berani, menempel Jack Miller, membaca ritme dan menyesuaikan strategi seperti pembalap berpengalaman. Saya takut di tikungan pertama karena rem karbonnya belum panas. Tapi setelah itu, saya beradaptasi dengan mengikuti Jack, ujarnya. Masalahnya hanya di pengereman mesin, terutama di tikungan terakhir. Meski sempat jatuh, Toprak bangkit dan melanjutkan balapan. Dia finish di posisi ke-20, bukti mental baja seorang juara sejati. Dia tidak menyerah, tidak mencari alasan. Inilah yang membuat Yamaha yakin bahwa taruhan mereka tepat. Toprak bukan tipe pembalap yang mengeluh seperti Quartararo. Dia adalah pembangun, bukan penuntut. Gaya liarnya mengingatkan dunia pada Marc Marquez muda, cepat, intuitif, dan penuh resiko. Dan di tengah proyek mesin V4 yang masih mentah, Yamaha justru membutuhkan karakter semacam ini. Pembalap yang berani jatuh demi menemukan batas. Mungkin saya perlu jatuh untuk tahu di mana batasnya, katanya. Ucapan itu terdengar seperti manifesto pembalap sejati, dan Yamaha tahu. Dengan mentalitas seperti ini, kebangkitan mereka sudah dimulai. Buriram hanyalah awal. Bila Quartararo benar-benar hengkang, Yamaha tampaknya telah menemukan penggantinya. Toprak Asgatioglu, calon jagoan baru yang siap mengembalikan semangat fighter ke dalam biru Iwata. Berita ketiga, Buriram menjadi saksi kebangkitan Aprilia. Pabrikan asal Noale itu bukan lagi sekedar pesaing, melainkan kekuatan baru yang siap menggoyang dominasi Ducati. Dari 4 motor yang turun, 3 Aprilia finish berurutan di posisi 3, 4, dan 5, menegaskan stabilitas dan kedalaman teknis yang luar biasa. Yang paling mengejutkan adalah Raul Fernandez, pembalap muda Trackhouse Aprilia yang sukses meraih podium ketiga. Kerjasama tim dan Aprilia luar biasa, strategi kami berjalan sempurna, ujarnya puas. Dia menempel ketat Marc Marquez dan Pedro Acosta, mengendalikan RSCP dengan kepercayaan diri tinggi, dan hasil menjadi bukti kematangan proyek Aprilia. Sementara itu Marco Bezzecchi, yang sempat memimpin balapan, tampil luar biasa sebelum terjatuh di tikungan 8. Kesalahan kecil, tapi konsekuensinya besar. Saya tetap akan berjuang besok. Andai Bezzecchi tak crash, pertarungan dengan Marc Marquez bisa menjadi duel epik hingga garis finish. Rekan timnya Jorge Martin tampil konsisten dan nyaris sempurna. Setelah diselidiki, karena tekanan ban yang rendah, dia dinyatakan aman dan finish kelima. Ketiganya, Fernandez, Bezzecchi, dan Martin memperlihatkan fondasi solid yang menakutkan. Aprilia kini punya paket kompetitif di seluruh garasi. RSGP 2026 bukan hanya cepat, tapi juga mudah dikendarai dan memiliki traksi luar biasa di tikungan cepat. Bahkan tim satelit seperti Trackhouse kini bisa bersaing di podium, hal yang dulu tak terbayangkan. Ducati masih kuat, tapi di Buriram, Aprilia membuktikan satu hal penting. Keunggulan bukan lagi milik satu warna. Jika performa ini berlanjut, pertarungan 3 Aprilia melawan Marquez dan Acosta akan menjadi pemandangan yang menegangkan di sepanjang musim. Ancaman baru bagi merah Bologna kini datang dari hitam perak Noale, dan mereka datang untuk merebut mahkota. Dan di balapan tadi, balapan pembuka MotoGP 2006 di Buriram menghadirkan duel yang mungkin akan diingat selama bertahun-tahun, Pedro Acosta dan Marc Marquez. Sebuah pertarungan lintas generasi yang menghadirkan emosi, adrenalin, dan sedikit amarah, tapi juga tontonan yang memukau. Sejak lampu start padam, Marquez memimpin dengan pengalaman dan kecerdikan khasnya, sementara Acosta membalas di setiap manuver dengan keberanian khas anak muda. Balapan berubah menjadi duel psikologis. Marquez menutup jalur Acosta dan mencari celah hingga keduanya bersenggolan di tikungan 12, momen yang membuat pedok bergemuruh. Race Direction turun tangan dan menilai Marquez mendorong Acosta keluar lintasan. Keputusan kilat memerintahkan Marc Marquez menyerahkan posisi. Hanya beberapa tikungan menjelang finish. Hasilnya, Acosta menang dan Marc Marquez kalah. Dan dunia MotoGP pun meledak dalam perdebatannya. Namun justru disitulah keindahannya. Saya lebih memilih finish kedua daripada menang seperti ini, kata Acosta merendah. Dia menolak euforia. Menilai kemenangan sejati harus didapat lewat duel bersih. Tapi semua tahu, dengan performa seperti itu, Acosta sudah tiba di puncak. Marquez tak menyembunyikan kekecewaannya. Jika mereka ingin aturan seperti Formula One, jangan di tikungan terakhir. Dia merasa momentum direbut darinya. Namun di balik nada kesal itu, ada pengakuan. Dia tahu Acosta bukan lawan biasa.
Duel mereka bukan hanya soal posisi, tapi soal warisan. Acosta menunjukkan kontrol emosi dan kecerdasan taktis yang jarang dimiliki pembalap muda. Marquez membuktikan bahwa meski tubuhnya penuh luka, naluri pemburunya masih hidup. Dua generasi bertemu dalam satu lintasan. Satu mencoba mempertahankan kejayaan, satu lagi siap merebutnya. Andai insiden itu tak terjadi, pertarungan hingga garis finish bisa menjadi duel terbaik dalam satu dekade. Tapi, meski diakhiri kontroversi, duel ini membangkitkan semangat lama MotoGP, pertempuran sejati antar pembalap sejati. Kini, keduanya menuju seri berikutnya dengan misi berbeda. Kini, keduanya menuju balapan minggu dengan misi yang berbeda. Acosta ingin membuktikan kemenangannya sah, sementara Marquez bertekad menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Dan bagi dunia MotoGP, inilah awal rivalitas yang dinantikan. Sang Raja Lama versus pewaris tahta. Cepat, panas, emosional, dan brutal. Dan hal itu mungkin akan kita lihat di balapan utama nanti.